Persatuan Orang Tua Murid dan Guru yang dalam hal ini diketuai oleh Ibu Hestika Idul Fitri, ya Ibu. Selamat selamat bertugas untuk tahun ini seperti itu. Mudah-mudahan di tahun depan terpilih lagi. Oh gitu ya, nggak apa-apa, yang selanjutnya nanti kita doain. Oke. Ya, pastinya melanjutkan di selanjutnya begitu ya. Ya, DSDT, selamat bergabung. Oke, kita info kembali buat Ayah Bunda hari ini kegiatan screening tubuh kembang anak ini dan juga posyandu anak kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya PKM Kemala Raja, Sukaraya dan Tanjung Baru. Ya, hari ini kita menghadirkan atau bekerja sama dengan PKM Kemala Raja, Sukaraya dan juga Tanjung Baru. Oke, info PPDB bisa Ayah Bunda kunjungi di stand depan dan juga cek kesehatan juga ada di. Sepertinya Ayah Bunda sudah mantap ya, tidak perlu mencari informasi lagi. Sudah mantap hatinya, insya Allah, amin ya. Walaupun tidak dicari tahu lagi apa sih info-info yang berkaitan dengan PPDB, sebenarnya Ayah Bunda sudah sangat paham gitu ya, tidak ada yang berkunjung lagi. Tapi yang pastinya seperti yang disampaikan oleh Kepala TKIT Sedikit tadi, bahwa sampai ke Maret nanti ya, di tanggal yang ditentukan akan ada keringanan biaya tentunya. Apa saja? Maka dari itu silakan kunjungi standnya. Ya, untuk kegiatan hari ini jangan lupa untuk Ayah Bunda upload ya di sosmed Ayah Bunda. Mungkin SW ya, SW, IG, FB, semua tertera ada di depan Ayah Bunda. Silakan di follow akun Instagram dan juga Facebook dari TKIT Tunas Cendekia. Ya, bagi yang baru hadir mungkin kami informasikan Kuncen Expo merupakan rangkaian dari kegiatan atau acara dari Kuncen Fest 2023 yang mana diselenggarakan dimulai dari futsal club ya, futsal club yang dilakukan pada hari Rabu di SMP IT Tunas Cendekia beberapa hari yang lalu, diikuti oleh seluruh peserta SD seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan hari ini kemarin dan hari ini ya, rangkaian selanjutnya dilakukan di unit TK, yaitu Kuncen Expo yang mana dilakukan selama 2 hari kemarin dan hari ini. Nah, hari ini kegiatannya ada cek kesehatan, posyandu anak, screening tubuh kembang anak, dan juga ada bazar. Dan rangkaian selanjutnya di tanggal 4 Maret nanti akan ada gebiar, opening gebiar ya dari Kuncen Fest 2023 yang akan dilaksanakan dari unit SD dan dibantu dan di backup oleh unit-unit yang lain ya. Kemudian kegiatannya merupakan pentas dari siswa-siswi SIT Tunas Cendekia yang akan dilaksanakan, kalau tidak ada halangan dan tidak ada perubahan, akan dilakukan di City Mall Batu Raja. Nah, untuk info lebih lanjut, update terus di sosial media SIT Tunas Cendekia ya. Kemudian di puncak acara kita yaitu wisuda tahfiz Quran yang akan dilaksanakan pada 18 Maret 2023. Jika tidak ada halangan dari kalian juga, tempat pelaksanaan acara puncak yaitu di Dezuri ya, Dezuri Batu Raja. Oke, untuk kali ini kita ingin meminta testimoni dari orang tua murid, yang mana dalam hari ini kami meminta pada Ibu Hestika Idul Fitri ya untuk menyampaikan testimoninya selama menjadi orang tua murid di TKIT Tunas Cendekia. Bagaimana nih? Silakan Ibu, kami persilakan. Sini dari, oke, ya. Sini Bu, Oke, ya.
Oh ya, silakan kan mau ngomong aja, kamu sorot-sorot aja nggak apa-apa. Ngobrol aja. Oke, Bunda. Bunda sesaat lagi, sesaat lagi ya. Sesaat lagi maksudnya udah akan pindah unit nih. Iya. Kami minta menyampaikan testimoninya sebagai orang tua murid dari TKI Bunda sendiri. Apa saja sih yang dapat dibagi kepada yang benar? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kami. Saya selaku orang tua murid dan guru yang anak saya dididik di PK IT Tunas Pendidikan, mungkin hanya akan menyampaikan pengalaman nih Pak. Pertama masuk di TK IT Tunas Cendekia ini, kami dengar dari Google tuh Pak. Oh Google, dari Google. Infonya update ya di Google tuh Pak. Dari Google ya. Iya. Luar biasa sih teknologinya, memakai teknologi, tenaganya hebat gitu. Sampai kami bisa dengar dari Google. Oh gitu ya. Iya. Kemudian kami mendaftar, begitu datang ke sini disambut oleh para guru nih yang luar biasa, sangat ramah-ramah, sabar, yang membuat kami terkesan sehingga tidak akan mengundurkan diri lagi dari pendaftaran. Jadi luar biasa mantap, kan Pak? langsung mantap gitu. Iya, Bunda, langsung ya. mantap begitu. Terus Begitu mendaftar, anak kami kan super aktif nih Pak di sekolah. ya. Nah, jadi bu guru itu kenal semua dengan anak kami itu. Sampai terakhir membuat perilaku yang tadi sangat aktif, yang tidak terarah. Begitu ketemu dengan ibu-ibu guru di sini, alhamdulillah Pak, masya Allah luar biasa, sangat berubah sekali, sudah berubah menjadi baik semuanya. Alhamdulillah. Berarti dengan ibu guru di sini Pak. Alhamdulillah dari ibu guru membimbing Iya. gitu Bu ya. Luar biasa itu Pak bagi kami. Ya, karena sedikit informasi juga bahwasanya Ananda ini ya Pak Guru baru ketemu pertama kali kesannya, memang luar biasa ya, luar biasa keren ya. Ya yang pastinya tentu tanpa dari support walaupun Ananda itu dibimbing oleh Bapak Ibu guru di sekolah, tapi orang tuanya juga yang hebat begitu kalau menurut Pak Guru ya. Itu pasti deh. Ya pasti. Ada juga nih karena sebagaimana cerita bahwa ada orang tua ini benar-benar lepas, ya maaf karena ayah bundanya mencari rezeki untuk anak ya seperti itu. Jadi sehingga ya udah apa adanya dari orang tua, tapi tetap orang tua harus memang benar-benar mendampingi seperti itu. Kalau dari Ananda ini kami juga melihat itu luar biasa dari orang tua, dari support keluarga seperti itu. Oh gini ya. Oke, TV-nya. Oke Bunda, tadi kesan pertama kemudian bergabung di TKI Tunas Cendekia ada perubahan ke arah lebih baik. Nah, kira-kira gimana menurut Bunda untuk ayah Bunda yang mungkin baru kenal dengan TKI Tunas Cendekia, belum tahu seperti apa saja sih yang bisa kita kasih info untuk ayah Bunda di sini? Iya. Info untuk ayah bunda yang telah melangkahkan kakinya di TK IT Tunas Cendekia, kami apa yang namanya mengimbau yang mengajak atau menguatkan kembali. Iya betul. Jangan ragu untuk menitipkan anaknya di TK IT Tunas Cendekia. Iya. Ya. Karena di TK IT ini anak-anak itu benar-benar perhatikan Pak. Terasa banget Pak. Dan kemudian juga kerjasama antara orang tua dan guru pihak sekolah itu memang sangat terjalin sehingga bisa membuat anak kita itu terpantau apa-apa yang dilakukannya di sekolah. Begitu proses pembelajaran di sekolah itu kan kita punya grup nih Pak, ini. Nah di sana ibu gurunya mengasihkan videonya, fotonya, kegiatan yang hari itu update terus. Iya, jadi orang tua memantau gitu ya. Dari tadi anakku ya apa sih? Walaupun kita kerja di luar, tapi anak-anak kita oh iya anakku lagi lagi berdoa, lagi sholat. Jadi semua terpantau. Jadi untuk ibu-ibu, ayah bunda,
yang anaknya dititipkan di TKIT Tunas Usia, sekali lagi jangan ragu Bu, Pak. Iya. Ya. Mari kita sama-sama didik anak kita percayakan ke pihak sekolah. Iya. Oke Bun, sedikit nih, karena Bunda kan sudah melalui prosesnya yang berada di TK Tunas Cendekia. Kebanyakan orang tua ya, kita harap malu dan paham dengan kondisi saat ini tentunya terkait masalah pembiayaan nih, bagaimana Bu? Iya, ini sensitif sekali ya Bunda ya. Tapi tipsnya apa aja nih gitu ya? Oke. Untuk pembiayaan ini nih Pak, memang kalau di masyarakat luar menilai wah kalau udah nyebut TKIT udah tuncen nih. Iya. Waduh, Langsung nominal dan gimana nih? Berapa sih bayarannya? Iya. Tadi awalnya kita juga begitu Pak. Oke. Tapi dengan kita menghubungi pihak sekolah, Berkomunikasi. kita langsung bisa berkomunikasi Iya. dengan pihak sekolah, semuanya aman loh Pak. Ternyata tidak mahal loh Pak. Tidak mahal. Bila kita bandingkan dengan apa yang kita terima. Begitu. Ya kita terima di anak kita dididik, dikasih pelayanan yang luar biasa bagusnya. Jadi itu bukan hitungan seberapa gitu lah Pak gitu. Iya. Nggak ada ruginya sama sekali. Oke, mungkin sebagian orang tua menganggap tip biasa, rasanya tuh dengan nominal itu biasa. Mungkin memang perekonomiannya agak di atas ya Bun ya. Namun itu tadi seperti yang disampaikan oleh Kepala TKIT Tunas Cendekia bahwa apa saja sih sebenarnya yang dapat kita bantu dengan orang tua. Maksudnya itu di bagian apa, kemudian apa saja yang dapat kita kasih support ke orang tua. Kalau dikomunikasikan pasti ada jalannya, begitu ya Bun ya? Iya betul. Iya, terima kasih. Dan Mbak Kalau urusan masalah memberikan keringanan apa-apa itu kita serahkan ke panitia PPDB-nya gitu ya, dengan pihak sekolah. Kan kita hanya menyampaikan dan menghimbau dan juga memberikan informasi kepada ayah bunda seperti itu. Oke, tadi kita terkait masalah pembiayaan, kemudian pengalaman dan kenangan, pengalaman maksud kami di TKIT Tunas Cendekia, Bunda sudah menyampaikan pengalamannya. Nah, Bunda sekarang menjabat ya, entah ini akan dilanjutkan ke unit berikutnya. Bunda sebagai Ketua PMG untuk TKIT Tunas Cendekia. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kerjasama itu sangat terjalin erat. Yang seperti apa Bu? Ya, kalau dari pihak PMG ini mungkin ibu-ibu atau bunda lain yang baru datang bergabung ya. PMG itu kan persatuan orang tua, murid dan guru. Jadi kami himbau ibu-ibu nanti apabila anak sudah tergabung, jangan ragu Bu untuk bergabung di kepengurusan di organisasi PMG karena kita pertama nih Pak jaringan silaturahmi, kemudian yang kedua supaya kita bisa kan memantau secara khusus perkembangan anak kita karena pihak sekolah juga kan tentunya perlu kerjasama nih dengan lingkungan sekitar, dengan pihak keluarga sebagai pendidikan pertama kan bagi anak kan itu kan keluarga Pak. Jadi informasinya terus nggak putus di sekolah gitu aja Pak. Jadi sampai di rumah kan ada nih apa yang harus diinginkan tahu. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang ada di PMG alhamdulillah berjalan dengan baik sekali tuh Pak. Iya, tentu saja ini kepala sekolahnya hebat luar biasa dan tim gurunya. Bu, yang pastinya dikoordinir oleh ketua yang luar biasa juga begitu. Ini prinsip Pak Guru loh, bukan bundanya yang ngomong ya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bunda pindah unit juga tetap semangat begitu. Ya mungkin versi TK nanti di unit TK begini, nanti di SD berubah suhu gitu karena rasanya itu walaupun satu unit satu instansi tapi mungkin perlakuannya agak beda karena banyak Bunda kalau di unit atas. Tapi mudah-mudahan Bunda tetap semangat dan terus mensupport apapun itu kebutuhan dari sekolah gitu ya. Apapun buat sekolah dan untuk anak-anak kita lakukan itu. Insya Allah, amin. Oke Bunda, mungkin kata-kata terakhir, maksud kami closing statement maksud kami bukan kata-kata terakhir. Maksudnya untuk menguatkan kembali untuk ayah bunda yang hadir hari ini. Baiklah, untuk ayah bunda semua yang hadir, yang saat ini insya Allah nanti ke depannya menitipkan anak-anaknya di TKIT Tunas Cendekia, kami sekali lagi menguatkan kepada ayah bunda semua, jangan ragu untuk menitipkan anaknya di sini karena kalau kita hanya memandang dari segi materi itu bukanlah apa-apa Bu dibanding dengan pendidikan yang anak kita terima, layanan yang anak kita
kita terima di sekolah ini. Luar biasa Bu, karena saya sendiri merasakan itu Pak. Anak saya itu aktif ya luar biasa, sehingga kami kewalahan kalau di rumah. Tetapi tiba di Tunas Cendekia, dia sangat alhamdulillah berubah sangat baik. Iya. Menuju lebih baik. Iya betul. Jadi sekali lagi Bu, Bapak Ibu, kita jalin kerjasamanya nanti dengan pihak sekolah, semua bisa terpantau. Itu aja mungkin Pak. Oke, terima kasih Ibu Hestika Idul Fitri atas kata-kata dan sambutannya atau testimoninya sebagai orang tua murid ya, betul ya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong buat Ibu Hestika atas testimoni beliau sebagai orang tua murid dan juga mengajak ayah bunda untuk tentunya tetap semangat dan dapat bergabung bersama TKIT Tunas Cendekia. Oke, kembali kami infokan bagi ayah bunda yang ingin mengabadikan, mengabadikan foto dan kegiatan hari ini. Di sebelah kanan kita ada foto booth ya, silakan untuk berfoto, berpose, kemudian membagikan info juga kepada yang lain. Ya, kemudian juga bagi ayah bunda yang ingin info tentang PPDB, yaitu silakan untuk berkunjung di stand yang ada di sebelah kiri kami. Kemudian juga cek kesehatan di depan, ya silakan bagi ayah bunda yang ingin cek kesehatan sembari menunggu antrian buat anak-anak melakukan posyandu anak di sebelah atau juga di screening tumbuh kembang anak. Sebagaimana kegiatan hari ini difasilitasi oleh pihak TK Tunas Cendekia, bahwa Ananda akan kita pantau tumbuh kembangnya seperti apa. Nah, kita bekerja sama, kembali kita informasikan, kerjasama ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Komering Ulu, yang mana PKM Tanjung Baru, yang mana merupakan lokasi dari TK, SD, SMP, dan SMA IT Tunas Cendekia, kemudian Sukaraya, serta Kemala Raja. Hari ini kita bekerja sama dengan PKM ini. Tanya jawab, boleh? Iya, karena tanya jawab. Saya minta aja Bu Tanti deh yang mengajak untuk bertanya jawab kepada teman-teman. Silakan Bu Tanti. Ya. Baik ayah bunda yang sembari menunggu, ayah bunda boleh kita buka sesi tanya jawab terkait program-program pembiayaan atau apapun seputar TKIT Tunas Cendekia Batu Raja. Silakan nanti dipandu oleh Pak Yunsi. Mungkin Bu Tanti akan menyampaikan sedikit bahwa TKIT Tunas Cendekia Batu Raja sudah berdiri sejak tahun 2005. Tepatnya pada tanggal 11 Maret 2005. Jadi pada tahun 2023 ini TKIT Tunas Cendekia Batu Raja itu berusia 8 dan alhamdulillah saat ini Tunas Cendekia tidak hanya ada di level TK saja, tapi sudah ada 4 jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, dan SMA, yang semuanya lokasinya ada di Tanjung Baru. Kemudian terkait pendidikan anak usia dini yang dilakukan di TKIT Tunas Cendekia, program pembelajarannya itu memadukan kurikulum nasional dan juga kurikulum keislaman khas SIT, atau lebih tepatnya khas TKIT Tunas Cendekia Batu Raja. Jadi kalau ditanya, tadi sempat disinggung nih sama Ibu Ketua PUMG kami dengan pembiayaan yang dikeluarkan atau pembiayaan yang dibayarkan pada saat masuk dan juga pembiayaan setiap bulannya, itu layanan-layanan yang diberikan pun memang sudah paket lengkap ya Pak Yunsi. Jadi program-program kita itu banyak sekali, ada program keislaman misalnya seperti program mengaji, tahfiz Quran, JIS 30, dan alhamdulillah sudah 3 tahun ini kita membuka kelas tahosus namanya. Jadi kelas tahosus itu
kayak semacam kelas karantina yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan menghafal dengan cepat. Dan Masya Allah tahun ini insya Allah akan ada 19 anak yang sedang kami persiapkan untuk mengikuti wisuda Quran Juz 30. Ya, jadi ini tahun ketiga program itu berjalan dan luar biasa. Ternyata anak-anak yang memiliki kemampuan menghafal Quran itu kadang punya semangat yang jauh lebih besar dibandingkan kita orang dewasa. Betul begitu Pak Yunsi ya? Iya benar. Nah itu kemudian pembiasaan baik, akhlakul karimah juga termasuk ke dalam kurikulum yang diselenggarakan. Salah satunya kegiatan pagi itu anak-anak sudah dikenalkan dengan pembiasaan sholat duha, ngaji. Jadi kalau misalnya nanti nanya kan sekolahnya siang sekali pulangnya sampai dengan jam 1, tapi anak-anak sudah mendapatkan bimbingan mengaji. Dan untuk mengaji kita menggunakan metode wafat. Dan kerennya lagi, ini nggak cuma anak-anak yang belajar ngaji Pak Yunsi. Jadi untuk melakukan melakukan pendampingan pembelajaran di rumah yang dia sejalan dengan apa yang diberikan di sekolah, mengaji metode wafa itu pun diselenggarakan oleh POMG. Jadi Masya Allah luar biasa ibu-ibu POMG kami ini, mereka mempunyai program yang bisa sangat bermanfaat, bersinergi dengan proses pembelajaran. Jadi kemudian selain kegiatan mengaji, ada juga kegiatan-kegiatan yang menekankan pembiasaan seperti misalnya berwudu seperti itu. Kemudian sholat duha tadi, kemudian sholat zuhur juga itu untuk kakak-kakak di kelas TKA dan TKB itu sudah diajarkan sebagai pembiasaan. Tidak dengan paksaan, tapi dengan bertahap. Jadi biasanya di semester awal itu kita mengajarkan dulu gerakan. Nah, mengapa dimulai dari gerakan Pak Yunsi? Tahu nggak? Dimulai dari gerakan itu karena sebenarnya mengajarkan pendidikan ibadah kepada dengan menguatkan fisik motoriknya. Dan ini sangat sejalan dengan kurikulum pendidikan anak usia dini, di mana salah satu ranah perkembangan yang harus diakomodir dan diberikan haknya kepada anak-anak itu adalah fisik motorik. Jadi waktu itu pernah berbincang dengan salah satu tokoh pendidik, bukan tokoh pendidikan, maksudnya salah satu ahli pendidikan ya. Jadi beliau mengatakan, apa sih hubungannya kesiapan fisik motorik dengan kehusuan ibadah? Jadi kalau bapak ibu melihat anak-anaknya tuh sholat belum khusyuk, gerakannya masih toleh kanan dan kiri, bisa jadi karena memang fisik motoriknya belum disiapkan. Jadi ketika mengajarkan tahapan ibadah pun itu sangat berkaitan dengan perkembangan yang lainnya. Nah, itulah kenapa pada hari ini salah satu langkah awal untuk anak-anak itu menyiapkan diri berada di sekolah. Kita tahu nih modal mereka untuk datang dan siap ke sekolah itu apa saja. Bagaimana fisik motoriknya, bagaimana kemampuan berbicara dan komunikasinya, bagaimana sosial emosionalnya, seperti itu. Dengan modal yang mereka punya, orang tua dan juga ibu guru ketika nanti akan mendampingi mereka di kelas, jadi tahu kebutuhan stimulasi seperti apa yang tepat diberikan kepada anak-anak. Itulah kenapa layanan pendidikan di TKIT Tunas Cendekia itu sudah disesuaikan berdasarkan. Jadi kalau misalnya mic-nya mati ya. Jadi misalnya di TKIT kan punya 4 layanan sekarang. 4 layanan itu ada kelas toddler, itu adalah kelas untuk adik-adik yang paling kecil dari usia 2 sampai dengan 3 tahun. Itu kebutuhannya berbeda. Kebutuhan untuk adik-adik toddler itu mungkin dia tidak langsung mengenal huruf, dia tidak langsung belajar tentang angka. Tapi bagaimana di kelas toddler adik-adik ini akan dilatih caranya mandiri training toilet. Kapan harus misalnya
melepaskan pampers, kemudian gimana caranya mereka memakai celana sendiri ketika misalnya sudah melakukan kegiatan dan aktivitas running Thailand. Jadi seperti itu. Kemudian ada kelas playgroup dengan usia 3 sampai dengan 4 tahun. Dan itu pun stimulasinya juga akan berbeda. Mereka akan dilatih bagaimana bersosialisasi. Jadi kalau tadi di situ atau di kemarin di kelas, ketika anak-anak dikumpulkan, kemudian masih ada yang rebutan mainan, ada yang masih nggak mau main sama teman-temannya, masih nggak mau berbagi mainan, itu sebenarnya tahapan yang wajar yang sedang dialami. Dari tahapan itulah kemudian kita akan mengajarkan stimulasi dan keterampilan bagaimana mengelola, kemampuan mengelola emosinya, kemampuan mengelola sosialisasinya. Jadi memang sekolah itu menjadi sarana untuk menstimulasi seperti itu. Kemudian di TKA nanti berbeda lagi di usia 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun itu sudah pada program pendidikannya atau pembelajarannya memang sudah menguatkan kesiapan untuk mengarah kepada anak-anak untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi sekolah dasar. Nah, jadi seperti itu gambaran pendidikan atau pelayanan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian Pak Yusi, mic-nya masih mati ya? Butuh apa itu? Butuh di... Oh, baterai. Coba minta tolong. Ada baterainya. Baik, itu ya bukan sedikit lagi penjelasan bahwasannya pendidikan anak itu tidak hanya berorientasi dengan anakku bisa baca, anakku bisa tulis. Itu tahapan untuk yang lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk dihadirkan maksud kami untuk di tahap-tahap awal ini ternyata seperti itu, pendidikan anak itu perlu disiapkan terlebih dahulu. Iya. Tadi kan Pak Yusi bilang bahwa memang pendidikan itu gak cuma sekedar baca tulis. Sepakat sekali. Dan Tunas Cendekia itu sebenarnya bukan tidak mempunyai program kesiapan membaca dan menulis, tapi bukan itu yang jadi goal utamanya. Pada akhirnya nanti tujuannya itu menyiapkan anak-anak untuk bisa baca tulis, tapi bagaimana memenuhi kebutuhan esensial anak sampai kemudian anak-anak itu siap pada posisi untuk belajar. Nah, jadi program membaca menulisnya seperti apa? Seperti kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh oleh ibu-ibu guru itu dengan kegiatan yang fun learning. Jadi misalnya mungkin ingat ya dulu Pak Yunsi, Bu Tanti dan sebagian mungkin orang tua yang hadir pada hari ini adalah produk-produk belajar membaca itu yang pernah nggak sih merasakan gimana sih nulis aja nggak bisa-bisa gitu ya. Kemudian waktu dimarah sampai patah gitu ya. Nah mungkin pola pendidikan seperti itu tidak bisa lagi kita gunakan untuk anak-anak zaman sekarang ya. Jadi program pendidikan untuk kesiapan membaca dan menulis kalau di TKIP Tunas Cendekia itu kita lakukan dengan cara menyenangkan. Misalnya seperti apa? Menemukan harta karun yang dia berisi huruf-huruf, simbol-simbol huruf atau simbol-simbol angka seperti itu. Nah, sudah ada. Oke, jadi seperti itu. Kemudian juga selain program-program pembelajaran tadi, masih ada beberapa program-program penunjang. Salah satunya EduTrip. Nah, EduTrip ya, kemudian ada kreatif namanya kunjungan edukatif, kemudian juga ada outbound. Nah, semua program yang dirancang itu tentu program-program yang bermakna dan bermanfaat bagi anak-anak. Jadi misalnya seperti kegiatan kemarin kita pernah berkunjung ke kebun lengkeng. Itu dalam program pembelajaran tema tanaman. Jadi anak-anak benar-benar dihadirkan bagaimana mengamati pohon kelengkeng, bentuk daunnya seperti apa, pohonnya tinggi atau rendah, kemudian ada guide yang menjelaskan bagaimana proses menanamnya, sampai kemudian melihat buahnya, sampai mungkin menghitung berapa jumlah buah kelengkeng yang dibagikan, seperti itu.
Kemudian ada program outbound juga. Nah, ini outbound ini biasanya kita selenggarakan 1 tahun sekali. Dan ini juga menjadi salah satu program yang mampu mengakomodir perkembangan fisik motorik. Iya, tujuannya itu salah satu seperti itu. Karena di situ bermain fisik dan itu sangat baik untuk perkembangan otot-otot bagi anak-anak, otot tangan, otot kaki, dan melatih keberanian. Betul, berpikir kritis ya, gimana sebenarnya mereka memanajemen ketika ada rasa takut, ada rasa ragu-ragu seperti itu. Dan kerennya kegiatan outbound kita itu kemarin sangat didukung penuh oleh PWMG. Mereka jadi kita kemas dalam bentuk kegiatan family gathering. Jadi kalau ada orang tua yang kok anakku nggak berani naik tangga bu ya, gitu kan? Kok anakku nggak berani lompat ya bu ya, nggak berani bergantung. Nah sebenarnya itu nggak boleh dibiarkan pak, karena naik tangga, turun tangga, bergantung, berayun, semuanya itu sebenarnya adalah bagian dari perkembangan fisik motorik yang harus dilewati anak-anak. Tugas kita adalah bagaimana memfasilitasi, mengakomodir bahwa anak-anak bisa memiliki keterampilan itu. Iya, seperti itu. Terus juga, nah ini selain dari program-program sekolah, kita juga punya pelibatan orang tua. Pelibatan orang tua ini menjadi poin penting sekali karena pendidikan tidak akan berhasil tanpa adanya sinergi rumah dan sekolah. Betul, jadi di POMG kita punya kelas orang tua. Kelas orang tua itu adalah satu wadah di mana kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Salah satunya kemarin itu adalah tema yang kita bahas itu adalah terkait tumbuh kembang. Karena ini sebenarnya yang menjadi pokok penting dari pendidikan dan pengasuhan anak usia dini. Kalau sudah lewat dari usia dini, tumbuh kembang itu sudah tidak bisa dilakukan. Jadi kalau nanti dari hasil screening ini kemudian ada pencapaian tumbuh kembang anak yang masih menjadi catatan, itu akan menjadi PR sebenarnya, menjadi PR sekolah dan juga orang tua untuk sama-sama gimana caranya anak itu bisa sampai terpenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya. Makanya jangan lupa daftar ke Tunas Cendekia agar sinergi pengasuhan dan pendidikan itu dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Oke, panjang ya, banyak ya ceritanya ya. Yang pastinya informasi ini disampaikan atau di ilmu ini atau apa ya, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan ini tentunya sudah melalui proses pembelajaran begitu Bu nanti ya. Dan informasi ini kita sampaikan kepada ayah bunda bahwa memang tumbuh kembang anak itu untuk mempersiapkan kesiapan belajar anak. Yang seperti apa? Ya di awal tadi disampaikan tidak hanya berorientasi dengan bisa baca dan tulis. Karena seperti ini Bu nanti. Kami di unit SD itu pada awal orang tua masukkan anak di SD itu jadi keluhan, udah dari TK belum bisa baca, belum bisa nulis. Kalau kami ketawa, kami senyum aja, ya Bu, ya. Karena kami yakin bahwa ketika anak ini sudah berada di tahap usia sekolah dasar, tahapan-tahapan itu akan mereka lewati. Dan yang tadinya orang tua yang mengeluhkan dan kemudian orang tua yang tidak sabaran begitu, pada saat di usia kelas 1, ketika di kelas 3 anak itu akan bisa dengan sendirinya karena melalui proses. Ya, jadi kalau orang tua orientasinya ketika kelas 1 SD itu udah bisa baca, bisa nulis, berarti orang tua yang tidak sabaran begitu Ibu. Karena sampai detik ini, ya maksud kami dari unit SD itu tidak ada anak-anak itu, tidak ada maksud kami, tidak ada anak-anak itu yang tidak baca-baca, yang bisa baca, semuanya bisa. Dan itu lebih lancar dan lebih kritis, lebih lebih semangat untuk membaca dan menulis seperti tanpa harus dijejeli yang membahas gitu di sini Bu ya. Nah makanya kalau ada orang tua yang memang masuk TK itu juga sudah harus
anaknya bisa baca ini berarti ya memang tadi orang tua belum sabar untuk melewati proses-proses itu. Ya, jadi kalau misalnya bicara soal pengasuhan, pendidikan pengasuhan anak usia dini memang itu prosesnya adalah sebuah proses yang panjang Pak Yunsi. Jadi mungkin memang apa yang kita lakukan di pendidikan anak usia dini itu sebenarnya akan mereka pakai di tahun yang akan datang, di usia mereka yang akan datang. Itulah kenapa penting sekali untuk kita tuh punya bekal ilmunya. Salah satunya adalah memahami tahapan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Nah, benar tadi kalau Pak Yunsi bilang itu selain bekal ilmu, yang kedua itu adalah bekal sabar. Kenapa? Karena setiap anak punya modal belajar yang berbeda-beda dan nggak boleh dibandingkan. Kok anak tetangga sudah bisa ini ya, anakku enggak, kok anak tetangga bisa ini, anakku belum gitu. Jadi memang pertama bekalnya sabar, karena modal anak beda-beda, kemudian kecepatan anak pun berbeda-beda. Yang penting itu adalah bagaimana kita terus mengakomodir dan memenuhi kebutuhan anak sampai kemudian nanti anak-anak kita siap untuk belajar. Nah, itu yang paling penting Pak Yusuf. Kemudian kalau bicara soal tahapan, balik lagi tahapan ukurannya cuma tahapan baca dengan tulis, sebenarnya ya sebagian anak-anak yang di drilling itu sebenarnya bisa ya, karena anak-anak kan punya kemampuan kognitif yang luar biasa sebenarnya kalau dia mendapatkan stimulasi yang baik. Tapi penting juga gimana caranya kita juga tahu bahwa tumbuh kembang anak itu kan utuh dan menyeluruh. Seperti yang tadi Bu Tanti bilang, ada sosial emosional di dalamnya. Nyebelin nggak sih kalau misalnya anak sudah besar tapi tidak mandiri? Misalnya isi tasnya masih belum tahu tuh, semuanya harus orang tua. Nah itu kan akhirnya akan jadi PR panjang. Ya itu Bu Tanti. Jadi ada kasus itu kita temukan di awal-awal pada saat mereka masuk SD. Kenapa? Pensil di mana, penghapus di mana terletak, karena memang ini adalah pada saat tumbuh kembang anak ini belum terpenuhi seperti itu. Pada saat di usia memang mereka harus diselesaikan. Sehingga ketika mereka masuk ke SD, itu tadi bahkan mereka rasa tanggung jawab mereka itu belum ada kemandirian seperti itu. Itu ada kasus itu. Iya, terus juga gimana caranya mengatasi egosentris, itu kan itu PR ketika misalnya, makanya tadi kita bilang ketika usia 3 sampai 4 tahun mereka masih belum mau berbagi, masih belum mau main bareng-bareng, itu hal yang wajar. Tapi dengan stimulasi yang kita berikan, bagaimana memanajemen mengalah misalnya, kemudian manajemen konflik, harus berbagi mainan seperti apa, itu ketika tidak terpenuhi maka efek jangka panjangnya seperti itu. Nah, apalagi nih yang akan kita bagi ya dengan orang tua siswa hari ini. Kita bersinergi kan Bu, dari proses tumbuh kembang dan kemudian menyiapkan untuk ke tingkat selanjutnya seperti itu. Ini informasi kenapa? Karena kami kasus-kasus yang kami hadapi dan kami temukan ya seperti itu. Jadi ketika anak tersebut si anak ini memang belum tuntas untuk masalah pribadi anak itu sendiri, maka ketika mereka di tahap selanjutnya atau di jenjang berikutnya, memang itu kelihatan kasus-kasus itu seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Ayah Bunda, bahwasanya konsen dari TKIT Tunas Cendekia itu adalah mempersiapkan tumbuh kembang anak seperti itu. Jadi sama seperti hari ini ketika Tuncen Expo digelar, salah satunya kita dibantu dari Dinas Kesehatan ya. Nah, ini dalam rangka untuk menghadirkan namanya itu pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, jadi hak-hak anak yang harus dipenuhi itu adalah salah satunya pendidikan, kemudian kesejahteraan, kesehatan, seperti itu, kebahagiaan. Ya, anak Indonesia harus bahagia ya. Bahagia. Jadi yang pastinya buat Ayah Bunda kembali bahwa kesiapan anak itu penting untuk mempersiapkan kesiapan belajar dari anak-anak itu. Maka ketika Ayah Bunda berada di TKIT Tunas Cendekia, maka insya Allah ya Bu ya, insya Allah semua kesiapan itu akan kita siapkan dengan proses-proses dan tahap-tahap yang
telah dirancang begitu. Oke, Bu nanti panjang ya. Iya. Kayaknya kita mau jeda iklan. Oke, kami informasikan kepada ayah bunda yang mau cek kesehatan ada di pojok cek kesehatan. Oh, orangnya lagi keluar, gak apa-apa. Kemudian juga yang berkaitan dengan pembiayaan, kemudian keringanan apa saja yang bisa kita bantu dari pihak sekolah. Mungkin bisa disampaikan juga di sini. Silakan. Jadi untuk pembiayaan pada hari ini kami informasikan kepada ayah bunda, kita mempunyai kejutan, bukan kejutan, sebenarnya kejutan ya, bukan kejutan, tapi apa sih, diskon atau promosi, bukan diskon. Iya, bukan diskon. Kita tidak ada kata diskon atau potongan harga, bukan minimarket atau apa ya gitu ya. Kita ada namanya program, bukan program, tapi keringanan pembiayaan. Iya. Jadi ada 30 sampai dengan 50%, tapi khusus untuk promosi di SIT Tengah Cendekia yang akan berulang tahun atau milad ke-18 selama bulan Maret itu diberikan potongan atau keringanan pembiayaan sebanyak 50% dari biaya bangunan. Kemudian juga tahapan-tahapan ya. Ya betul. Kemudian juga nanti untuk pembayarannya kalau itu kan disampaikan 3 kali pembayaran. Ya, okay. Tapi itu masih bisa diberikan keringanan pembayaran itu sampai dengan 5 kali pembayaran. 5 kali, wow. Jadi tidak harus langsung dengan sekaligus bayar Bu ya. Iya betul. Yang pastinya ayah bunda punya jeda waktu dan masih bisa menyiapkan tahapan-tahapan pembayarannya. Jadi tidak harus 1 kali atau 2 kali. Sebenarnya 3 kali ya, 3 kali pembayaran. Tetapi selama ini bukan promo gitu ya. Promo bener ya Bu? Promo bener. Selama kan tak kenal maka tak tahu. Jadi diinformasikan supaya tahu. Oke. Jadi ayah bunda selama milad Tunas Cendekia yaitu di bulan Maret ini, maka ada promo-promo yang bisa kita hadirkan, kita berikan kepada ayah bunda. Nah tadi sudah disampaikan bahwa yang tadinya untuk pembayaran selama 3 kali, nah kali ini bisa sampai 5 kali. Maka dari itu cepat ambil promonya sebelum kehabisan. Besok sudah harga lain, jualan apartemen gitu ya. Oke, silakan Bu, apa lagi? Jadi mungkin di brosur atau flyer yang kami bagikan sudah tertera pembiayaan. Dan ini Bu Tanti akan jelaskan sedikit terkait masalah item-itemnya. Jadi dari pembiayaan keseluruhan itu kan dapatnya ada seragam ada pastel dan 1 tas. Jadi kegiatan proses belajar kita itu kan selama 5 hari, Senin sampai dengan Jumat. Kemudian seragamnya ada 4 seragam yang dipakai dari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Kalau Kamisnya itu diberikan kebebasan anak-anak itu untuk memakai pakaian kesukaannya. Seperti itu. Warna-warni Bu ya. Ya. Kemudian ada juga kegiatan 1 tahun. Nah, kegiatan 1 tahun ini yang dibayarkan di awal itu memang sudah mengcover seluruh kegiatan. Jadi nggak ada nanti mau kegiatan ini bayar lagi, mau kegiatan ini bayar lagi. Nah, jadi kegiatan 1 tahun itu memang mengcover seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya kayak EduTrip, kemudian misalnya kayak mau ada kegiatan fun cooking, kemudian ada kegiatan kreativitas dan percobaan, semuanya itu sudah di-cover pembiayaan yang sudah dibayarkan selama 1 tahun. Kemudian ada perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan ini semua kebutuhan anak-anak sudah dipenuhi, dari mulai pensil warna, pensil, buku, kemudian peruncing, lem, gunting, dan semua yang digunakan anak-anak pada saat beraktivitas itu semuanya sudah disiapkan dari sekolah. Jadi anak-anak bawa apa ke sekolah? Cuma bawa botol air minum, kemudian sendal, sama baju ganti, serta mukena dan alat sholat. Nah, jadi hanya itu. Nah, jadi untuk perlengkapan ini semuanya sudah disiapkan dari pembiayaan yang memang sudah dibayarkan di awal. Kemudian ada juga Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Nah, ini pembiayaan ini juga
akan di cover selama 1 tahun untuk program-program kegiatan PUNG. Sepertinya salah satunya adalah parenting, seminar workshop kelas orang tua, dan kemudian program mengaji bersama PUNG. Seperti itu. Tapi untuk pembiayaan ini berbeda jenjang, berbeda pula jumlahnya Pak Yunsi. Untuk TKA dan TKB pembiayaannya sama, kemudian untuk PG dan Toddler itu pembiayaannya berbeda karena memang ada beberapa item fasilitas yang tidak diberikan kepada adik-adik Toddler dan adik-adik PG seperti itu. Oke, jadi ada perbedaan itu bukan berarti membedakan Bu ya? Bukan, karena tapi iya betul. Tidak diberikan seperti itu. Karena kalau di Toddler sama PG kan nggak pakai seragam. Kenapa? Karena anak-anak sedang dalam kondisi belajar makan, belajar training toilet, jadi kadang-kadang lebih banyak berganti baju sendiri. Nah, kemudian untuk biaya bulanan, wah mahal ya ternyata biaya bulanan. Ini yang jadi masalah Ini sering sebenarnya. jadi pertanyaan ya. Jadi pertanyaan. Oke. Sering jadi pertanyaan. Pertanyaan yang sering masuk itu begini. Gimana? Biaya bulanan itu kan ada 2 item, SPP sama catering. Boleh nggak cateringnya nggak ikut? Jadi bayar SPP saja. Nah, ini kesempatan Bu Nanti untuk menyampaikan. Iya. Mungkin ada orang tua itu yang mempunyai anak yang sudah bersekolah di Tunas Cendekia dari berbagai jenjang. Iya. Ada, terutama yang di SMP misalnya. Kalau di SMP kan mereka punya fasilitas catering untuk memilih ya. Kenapa TK tidak? Pertama, karena proses makan pada saat di jam makan itu pun menjadi sebuah proses pendidikan bagi anak-anak. Iya. Yang pertama, ketika mereka makan, kasus yang sering masuk itu adalah anak-anak nggak suka makan sayur. Nah, anak-anak nggak suka makan buah. Anak-anak nggak milih-milih lauk ya. Yang males semuanya tuh kalau ketemu ayam goreng nggak suka. Nah, di sini salah satunya catering atau layanan catering itu menjadi proses pendidikan bagi kami untuk menyampaikan pentingnya makanan yang bergizi buat anak-anak. Jadi kenapa teman-teman harus makan sayur? Kenapa teman-teman harus makan buah? Seperti itu. Dan ada lagi Bu, satu. Apa? Terkait masalah makanan dalam kondisi apapun kita harus makan. Iya betul. Ya itulah makanya kenapa proses catering itu menjadi satu proses pendidikan makan kalau di TK. Jadi ketika hari ini disampaikan teman-teman hari ini kita mau makan menunya sayur ini loh, lauknya ini loh, ada buahnya. Itu kita sampaikan ke anak-anak. Kenapa kita harus makan sayur bayam misalnya? Wah ternyata bayam itu sangat baik loh untuk pertumbuhan. Ya. Kenapa harus makan wortel? Wah wortel itu ternyata akan menjaga matamu, membuat matamu jadi lebih sehat seperti itu. Nah kemudian selain dari itu pendidikan makan juga menghadirkan proses kemandirian dan rasa syukur. Betul. Aku nggak mau makan kalau nggak masakan mama, kan ada yang seperti itu. Nah, kita mengajarkan kepada anak-anak pada satu kondisi tertentu kita harus makan dan kita harus bersyukur dengan apa yang sudah ada di hadapan kita. Terus juga melatih kemandirian ketika mereka menyiapkan tempat makan sendiri. Kalau sudah selesai makan, remah-remah makanannya harus dibersihkan. Harus ditaruh di tempat yang sudah disediakan ketika sudah selesai makan. Dan memastikan bahwa makanan mereka itu dimakan habis. Dan satu lagi nih pentingnya, ternyata pendidikan makan juga bisa mengajarkan mengambil keputusan. Begitu. Gimana coba cari tahu nggak? Mengambil keputusan. Iya, jadi ketika dilihat isi omprengnya nih, kita tanya, lauknya sebesar ini, nasinya sebanyak ini, habis atau tidak? Seperti itu. Jadi kalau katanya habis, oke, kalau habis berarti konsekuensi dihabiskan. Tapi kalau misalnya perutnya masih kenyang, maunya separuh aja, oke, guru akan pisahkan. Yang sudah kamu tentukan, dikurangi, tetap harus dihabiskan. Jadi itu penting. Ternyata dari proses makan pun anak-anak diajarkan untuk mengambil keputusan. Agar keren ya?
Aduh, memuji diri sendiri jadi. Enggak Bu, memang benar Bu. Jadi sama, anak SD juga seperti itu. Iya. Jadi kita sediain satu tempat yang mana nasi, lauk. Nah kalau seandainya ini dirasa tidak akan habis, maka boleh disisihkan dulu. Nanti ketika dirasa yang dimakan sudah habis dan mau nambah, silahkan diambil lagi. Iya, Jadi betul. memang ada proses pembelajaran di sini. Benar, jadi memang itu tadi, terus juga kan ya yang pasti memang kasus-kasus yang saat ini sering datang ke sekolah itu adalah anak-anak yang sangat sulit makan. Saya juga tidak tahu ya penyebabnya apa, tapi yang pasti di sekolah itu menjadi salah satu proses untuk anak-anak juga bisa dan mau makan makanan yang bergizi. Oke. Jadi gak cuma sekedar makan yang itu aja seperti itu. Jadi di sini ya informasi kita sampaikan ini mudah-mudahan ayah bunda yang bergabung nantinya menjadi keluarga besar Tunas Cendekia, artinya kan asik ya melihat tumbuh kembang anak itu ya. Iya, makanya kalau berpikirnya proses pendidikan anak usia dini hanya baca tulis, Maka? hanya bisa baca dan bisa nulis, Iya. itu kayaknya tuh kecil sekali. Kecil. Tapi itu tadi seperti yang Bu Tati sampaikan, proses pendidikan anak usia dini itu utuh dan menyeluruh dan saling berkaitan. Betul. Karena kalau seandainya orientasi tadi untuk masalah tumbuh kembang anak tadi prosesnya adalah baca tulis, ketika anak itu sudah sampai di Sudah siap, fase, kalau sudah siap, dia akan siap belajar. nah tapi kalau tadinya hanya mementingkan atau mengutamakan baca tulis, maka ketika anak tersebut sudah di fase mereka baca tulis dan ada kebosanan untuk anak. Ya, itulah kenapa tidak boleh di-drilling ya, Iya. atau dipaksa kalau anak memang belum siap seperti itu. Tapi Masya Allah, anak-anak itu ketika stimulasinya diberikan dengan benar, kemudian kita kita peduli dengan apa yang belum yang belum terpenuhi kebutuhan mereka, insya Allah anak-anak berkembang dengan baik seperti itu. Karena dari kesiapan yang disiapkan di awal itu adalah untuk masa depan anak-anak. Benar. Ketika mereka sudah benar-benar siap dan proses yang mereka lewati, maka anak itu utuh gitu ya, utuh menjadi anak yang benar-benar siap untuk menjalani kehidupannya, bersosialisasi di lingkungannya dan kemandiriannya seperti itu. Karena tugas kita itu kan saat ini memang sedang benar-benar menyiapkan generasi emas 2045. Karena nanti 2045 Indonesia akan 100 tahun Indonesia merdeka, itu kita mempunyai hadiah menjadi negara yang mempunyai bonus demografi namanya. Jadi anak-anak yang saat ini sedang kita didik, sedang kita berikan pengasuhan yang terbaik, itu akan menjadi orang akan mengisi Indonesia di 2045 di usia produktif. Nah, gimana kalau kita nggak menyiapkan mereka dari sejak usia dini? Akan jadi apa mereka? Apakah akan menjadi pemimpin yang amanah? Akan menjadi pemimpin yang adil? Atau akan menjadi mengisi pos-pos profesi yang memang sebenarnya dibutuhkan Dan sesuai karakter dan akhlak yang baik seperti itu. Mau jadi apapun, yang paling penting adalah mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke, amin ya Allah ya. Baik, Bu Tanti. Cukup sepertinya. Mungkin sebagai penutup, Oke. silakan kepada ayah bunda yang masih belum melakukan pendaftaran. Jika ingin mendaftar untuk proses selanjutnya, silakan mengunjungi stand PPDB. Kemudian nanti hasil screening ini juga akan menjadi pegangan untuk ayah bunda mendapatkan program lanjutan dari Tunas Cendekia. Salah satunya adalah program Posyandu Anak untuk memantau tumbuh kembang mereka bagi anak-anak atau ayah bunda yang mendaftar di TKIT Tunas Cendekia. Oh iya Bu, biar lebih memantapkan lagi program screening ini, apakah akan berkelanjutan atau cukup? Iya, program screening ini akan berkelanjutan melalui program Posyandu Anak yang akan diselenggarakan mulai tahun 2023-2024, tahun pelajaran
yang akan datang, dan itu rutin dilakukan setiap bulan. Ya. Seperti itu. Sarannya bergabung di TKIT. Iya, tentu saja sarannya ketika sudah menjadi siswa TKIT Tunas Cendekia. Oke, cukup Bu Tanti ya. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Tanti untuk penjelasan informasinya. Ya, yang pastinya Ayah Bunda, mudah-mudahan setelah dari kegiatan ini Ayah Bunda dapat bergabung di TKIT Tunas Cendekia dan sudah mantap, tidak ragu lagi. Ya, sebagaimana diinfokan bahwasannya semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Tunas Cendekia ini sebenarnya di sekolah-sekolah lain juga melakukan hal yang sama. Namun beda-beda ya, maksudnya TK Tunas Cendekia yang sudah bergabung di Tunas Cendekia ini mereka akan tahu seperti itu. Nah, untuk di luar sana yaitu program mereka dan mungkin dengan versi yang berbeda-beda. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan umumnya sama seperti itu, namun untuk kualitas, kapasitas dan semuanya tentunya berbeda, tidak akan sama. Nah, untuk TK Tunas Cendekia sedikit banyaknya sudah kita infokan kepada Ayah Bunda, sudah kita share ke Ayah Bunda. Sebagian informasi ini sudah disampaikan. Tentunya akan ada lagi kegiatan dan program serta info yang lainnya. Namun berkepanjangan atau berkelanjutan tentunya setelah Ayah Bunda menjadi keluarga besar dari TKIT Tunas Cendekia. Oke, Ayah Bunda, dari kami ya kita istirahat dulu. Silakan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitasnya yang ingin berkunjung ke bazar dan juga yang ingin cek kesehatan, kami persilahkan kepada Ayah Bunda semua. Aku juga. Kata aku balik.